Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru yang telah menjadi keluarga besar Universitas Negeri Jakarta. Anda patut bersyukur bahwa Anda memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, karena tidak banyak penduduk Indonesia yang punya kesempatan kuliah. Tidak lebih dari 10% loh. Anda juga patut bangga bahwa Anda menjadi mahasiswa universitas ternama, bereputasi unggul, berlokasi di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Ibarat sebuah perjalanan, Anda baru akan mulai loh. Anda masih harus menghadapi tantangan selama 4 tahun ke depan untuk bisa menjadi sarjana. Itu kalau lulusnya tepat waktu. Saya berharap Anda lulus tepat waktu. Jadi jangan lulus di waktu yang tepat. Itu 7 tahun batas waktunya. Halo mahasiswa baru UNJ 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus hijau, kampus perjuangan yang telah banyak menghasilkan pejuang pendidikan dan pembangunan bangsa. UNJ mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang tentang cyberbullying. Kenapa topik ini menjadi penting dan menarik? Karena Anda adalah generasi digital native. Generasi di mana sejak lahir sudah berinteraksi dengan internet. Dan kebutuhan dasarnya saat ini bukan sekedar makan dan minum kan, tapi juga kebutuhan akan internet. Literasi tentang media digital penting bagi Anda agar Anda tidak terlibat pada salah satu bentuk perilaku berisiko dalam dunia maya, yaitu cyberbullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menengok perjalanan pendidikan Anda dari SD hingga menjadi mahasiswa sekarang, semuanya bermuara pada tujuan pendidikan, yaitu agar Anda bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sesuai dengan moto UNJ, mencerdaskan dan memartabatkan bangsa, kami Universitas Negeri Jakarta berkewajiban menghantarkan Anda menjadi mahasiswa yang bukan hanya cerdas, tapi juga menjadi mahasiswa yang berkarakter. Kalau Anda membuka portal UNJ, Anda akan menemukan berbagai dokumentasi tentang prestasi mahasiswa dan alumni UNJ yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara. Saya berharap adik-adik mahasiswa baru akan dapat meneruskan prestasi ini kelak. Sayangnya, untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang mulia itu, masih ada hambatan, yaitu dunia kampus masih diwarnai oleh adanya kekerasan. Selamat datang mahasiswa baru, semangat selalu meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta. Selamat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Semoga semua Anda sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa potret buram kehidupan kampus. Misalnya demo mahasiswa yang anarkis, lalu kekerasan senior terhadap junior pada kegiatan PKKMB, atau juga bullying yang masih berlandaskan isu SARA. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Mendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim, yaitu masih ada 3 dosa pendidikan yang masih belum bisa teratasi dengan baik, yaitu intoleransi, perundungan atau bullying, dan pelecehan seksual.
Data dari Komisi Perlindungan Anak dan juga dari Direktorat Reserse Kriminal Polri, ternyata masih banyak sekali kasus-kasus yang melaporkan tentang bullying di media sosial. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan sebagainya. Kalau kita melihat komentar-komentar para netizen plus 62, terbiasa kan? Banyak sekali komentar-komentar yang bernada kekerasan. Dan itu semuanya sebetulnya masuk dalam kategori cyberbullying. Apa itu bullying dan cyberbullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok di mana kedua pihak itu memiliki kekuatan yang tidak seimbang. Lalu, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah bentuk bullying juga, hanya saja menggunakan media internet sebagai perantaranya. Pada bullying tradisional atau tatap muka maupun cyberbullying, keduanya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada bullying tradisional atau tatap muka, contoh perlakuan yang bersifat langsung secara fisik, misalnya pukul, menendang, menampar, dan lain-lain. Sedangkan bullying verbal seperti memberikan hinaan, ejekan, julukan nama yang tidak baik, dan sebagainya. Sedangkan bullying tidak langsung contohnya adalah melakukan eksklusi sosial, penyebaran rumors atau gosip. Sementara pada cyberbullying, bentuk yang langsung pada umumnya intimidasi langsung dikenakan kepada korban melalui jalur pribadi. Sementara pada cyberbullying tidak langsung, umumnya pelaku mempostingnya di area publik di dunia maya. Jadi, indikator terjadinya bullying ataupun cyberbullying itu ada 3 ya. Pertama, ada keinginan untuk menyakiti karena tadi perilakunya adalah perilaku agresif. Yang kedua, dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang ketiga, ada kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Pada cyberbullying, satu kali melakukan pun bisa berpotensi terjadi berulang-ulang karena karakteristik internet yang bisa memforward, sehingga terjadi duplikasi pelaku. Saat ini, orang lebih mudah terlibat dalam perilaku cyberbullying seperti tidak punya hambatan untuk melakukannya, karena cyberbullying ini bisa terjadi setiap saat, 24 jam, di mana saja. Lalu pelaku juga bisa menyembunyikan identitasnya dan tidak terlihat seperti halnya kalau melakukan bullying tradisional. Selain itu, komunikasi juga berlangsung secara asynchronous. Di mana ya sering terjadi cyberbullying? Banyak nih, bisa terjadi di sosial media platform seperti Instagram, Facebook, Snapchat, video sharing, streaming, terus komunitas, atau di game online populer. Dari kajian ternyata Instagram dan Facebook itu memiliki persentase yang paling tinggi tempat terjadinya cyberbullying. Apakah Anda pernah terlibat dalam cyberbullying? Bagaimana? Belum pernah. Jangan-jangan kita merasa belum pernah karena kita tidak tahu kalau perilaku kita sudah masuk ke dalam kategori cyberbullying. Yuk kita intip apa saja sih bentuk-bentuk cyberbullying itu? Wah, nama-nama cyberbullying cukup unik-unik nih terlihat ya. Pertama, flaming, mengirimkan pesan yang bersifat kasar, vulgar, mengandung kemarahan pada ruang publik. Cyberstalking, menguntit, memata-matai, mengancam yang dilakukan secara berulang. Doxing, mencari informasi pribadi orang lain dan menyebarkannya. Outing atau trickery, membujuk seseorang untuk mendapatkan informasi personal yang memalukan dan kemudian menyebarkannya. Impersonation, berpura-pura menjadi orang lain, menggunakan akses akunnya tanpa izin, kemudian mengunggah informasi yang buruk tentang yang bersangkutan. Denigration, menyampaikan informasi tidak benar mengenai orang lain yang bertujuan untuk merusak reputasinya. Harassment, kata-kata atau perilaku dan tindakan yang bersifat mengganggu, menyebabkan penderitaan
pada umumnya dilakukan pada jalur pribadi langsung. Exclusion, pengucilan secara online. Orang itu dikeluarkan dari daftar pertemanan. Happy slapping, melakukan intimidasi kepada seseorang dengan cara merekam videonya dan kemudian hasil rekaman tersebut disebarluaskan. Dari berbagai bentuk-bentuk cyberbullying tadi, apakah Anda pernah mengalaminya? Mengalami sebagai apa nih? Yuk kita lihat peran apa yang terjadi dalam peristiwa cyberbullying. Kalau Anda pernah melakukan salah satu dari bentuk-bentuk tadi, maka Anda tergolong sebagai pelaku. Kalau Anda pernah mendapatkan perlakuan bentuk-bentuk tadi, maka Anda tergolong sebagai korban. Juga sangat mungkin Anda menjadi pelaku sekaligus korban. Jadi pernah melakukan dan juga pernah mendapatkan perlakuan. Karena kalau Anda sama sekali belum pernah memberikan perlakuan kepada orang lain dan tidak pernah juga menerima perlakuan, tapi Anda pernah melihat atau menyaksikannya, maka Anda tergolong sebagai saksi atau bystander. Berapa banyak ya terjadinya bullying atau cyberbullying di lingkungan kampus? Hasil penelitian menunjukkan prevalensi yang sangat bervariasi. Ada yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Saya mengutip 3 penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi di Jakarta dan di Depok. Ternyata persentase kejadiannya masih cukup besar. Pada konteks di mana kejadiannya itu tergolong rendah, kita harus mencermati apa memang benar rendah demikian atau sebetulnya tidak terungkap dengan benar. Karena fenomena bullying ini atau cyberbullying ini merupakan fenomena yang dikatakan sebagai blind spot dan silent. Blind spot artinya tidak terlihat karena dianggap sebagai fenomena sehari-hari dan wajar. Sementara silence dikarenakan kebanyakan korban atau saksi cenderung memilih diam dan tidak melaporkan terjadinya bullying atau cyberbullying. Bullying dan cyberbullying di perguruan tinggi ternyata merupakan kelanjutan dari bullying dan cyberbullying di usia sekolah. Jadi pada umumnya pelaku dan korban bullying di usia sekolah akan menjadi pelaku dan korban juga di perguruan tinggi. Mata rantai ini harus diputus supaya tidak berlanjut menjadi bullying di lingkungan pekerjaan. Halo, saya Toto Bintoro, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta. Mari sukseskan PKKMB 2022 demi terbentuknya karakter mahasiswa yang unggul, berprestasi, kreatif, dan patriotik. Ini langkah awal saudara menuju kesuksesan masa depan. Selamat mengikuti PKKMB tahun 2022. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kalian patut bangga menjadi mahasiswa UNJ. Dan saya berharap kalian bisa berprestasi di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk kejayaan dan mengharumkan nama UNJ yang kita cintai dan kita banggakan. Selamat mengikuti PKKMB 2022. UNJ Jaya, UNJ juara, UNJ luar biasa. Dan di masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa dampak serius dari bullying dan cyberbullying. Banyak yang belum menyadari bahwa dampak bullying itu bersifat sangat personal dan subjektif. Suatu peristiwa mungkin saja tidak dianggap apa-apa atau tidak kena mentalnya bagi seseorang, tetapi oleh orang lain peristiwa tersebut berdampak sangat serius. Apa saja sebetulnya dampak cyberbullying itu?
Dampak bullying mencakup berbagai aspek kehidupan. Terkait fisik, bisa menimbulkan luka fisik, cacat tubuh, dan kematian. Dampak terhadap aspek psikologis, sedih, marah, malu, frustrasi, tidak percaya diri, rasa tidak berharga, depresi, dan bunuh diri. Dampak akademik, gangguan kognitif, seperti sulit berkonsentrasi, ganggu daya ingat, hingga prestasi belajar dan prestasi kerja menjadi menurun. Dampak sosial, seperti menarik diri dari pergaulan, memiliki gangguan kecemasan sosial, sehingga takut dan malu datang ke kampus. Dampak yang lebih tragis adalah kematian. Mengingat dampak yang tragis ini, maka bullying harus dihentikan. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk melakukan penanganan terhadap bullying ini? Apa yang harus saya lakukan jika menjadi korban cyberbullying? Pada taraf tertentu, Anda bisa memilih mengabaikan hal tersebut, karena biasanya pelaku menunggu reaksi Anda, atau Anda bisa langsung menegur pelaku untuk menghentikannya. Selanjutnya, Anda mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti, hasil pemeriksaan dokter jika terjadi luka fisik, atau foto atau screenshot. Yang ketiga, mencari bantuan atau melaporkan kepada pihak memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah ini, seorang tua atau pihak universitas. Memblokir akun pelaku agar tidak dapat mengakses akun sosial media Anda. Melaporkan ke content provider. Jika diperlukan, Anda bisa membuat laporan ke pihak berwajib dengan bantuan dari pihak orang tua atau pihak universitas. Rehat sejenak dari kegiatan sosial media. Dan karena dampak bullying terhadap korban biasanya sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya, maka Anda bisa mencari bantuan profesional kesehatan mental seperti psikolog atau konselor. UNJ memiliki unit layanan yang bisa memberikan layanan psikologis pada aktivitas akademika, termasuk Anda sebagai mahasiswa. Layanan psikologis yang diberikan tidak melulu terkait dengan cyberbullying, tapi bisa mencakup berbagai aspek kehidupan Anda. Silakan Anda datang ke unit layanan UPT LBK. Sebagaimana sudah saya sampaikan tentang fenomena silent dari bullying, ternyata ada alasan di balik diamnya saksi bullying atau cyberbullying. Pertama, biasanya mereka takut akan menjadi korban berikutnya. Kedua, tidak tahu harus berbuat apa. Ketiga, tidak mau melakukan apapun karena mengandalkan orang lain yang akan melakukannya. Ini disebut sebagai bystander effect. Jadi cenderung mengandalkan orang lain untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Padahal tindakan diam dari saksi bisa menjadi reward bagi pelaku. Jadi pelaku merasa bahwa saksi setuju dengan perilakunya. Oleh karena itu, diperlukan keberanian bagi saksi untuk bersama-sama berusaha menghentikan terjadinya bullying atau cyberbullying. Lalu apa yang harus dilakukan jika mengetahui terjadinya bullying atau cyberbullying? Anda bisa mencatat setiap kejadian, mengumpulkan barang bukti, mencari bantuan agar bisa menghentikan aksi, merupakan cara-cara yang bisa dilakukan. Pada peristiwa bullying tradisional di mana Anda melihat kejadiannya langsung, bisa saja Anda membantu korban dengan cara mengalihkan perhatian, baik kepada pelaku maupun kepada korban. Misalnya berpura-pura menanyakan sesuatu pada pelaku, sehingga pada saat itu korban bisa terbantu untuk berpikir bagaimana melarikan diri dari situasi tersebut. Kalau kamu mengetahui temanmu menjadi korban, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, kamu bisa membantu menenangkan temanmu. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Yang kedua, memberikan support kepada temanmu. Dalam hal ini dikatakan sebagai psychological first aid.
Ada 3 L, look, listen, and link. Look artinya amati perubahan perilaku yang dialami oleh temanmu. Listen, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik baginya. Pahami perasaannya, pahami kebutuhannya. Kemudian link, bantu temanmu untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Kemudian cara yang bisa kamu lakukan lagi adalah membantu temanmu dalam memprivasi atau memblokir akun media sosialnya agar terhindar dari pesan berbahaya. Dan kemudian membantu melaporkan kepada pihak otoritas tentang peristiwa yang terjadi. Tapi ingat ya, dalam melaporkan peristiwa, peran kalian hanya membantu. Sehingga harus ada izin dari temanmu apakah dia ingin melaporkan atau tidak. Kalau dia tidak ingin melaporkan, kamu tetap berkewajiban memberikan dukungan untuk temanmu mendapatkan bantuan terkait dengan kebutuhan psikologisnya. Tadi kita sudah membahas dari perspektif korban dan saksi. Rasanya belum lengkap kalau kita belum membahas dari perspektif pelaku. Apa ya yang melandasi seseorang melakukan bullying atau cyberbullying? Ternyata banyak alasannya. Antara lain misalnya, menunjukkan kekuasaan, motif balas dendam atas pengalaman masa lalu. Banyak pelaku yang dulunya juga adalah korban. Menganggap hal yang menyenangkan dan hiburan. Meningkatkan popularitas karena merendahkan orang lain. Lalu motif yang tidak disengaja, sekedar ikut-ikutan, ini cukup banyak. Karena aku tidak memahami potensi dampak bullying. Lalu latar belakang keluarga yang familiar dengan kekerasan juga banyak melandasi alasan seseorang menjadi pelaku cyberbullying. Dan yang terakhir, pelaku ternyata memiliki karakteristik kepribadian tertentu seperti senang mendominasi, narsisisme, lalu senang mencari sensasi, rendah empati, dan memiliki kecemasan sosial. Lalu kalau ternyata saya adalah pelaku bullying atau cyberbullying, saya harus bagaimana? Sadari sepenuhnya dampak bullying atau cyberbullying yang tadi sudah kita bahas di depan. Dan kemudian stop melakukan. Jika ternyata Anda memiliki masalah psikologis yang melatar belakangi perilaku agresi Anda, dan Anda menyadari hal itu, carilah bantuan profesional kesehatan mental. Sekarang kita membahas mengenai pencegahan cyberbullying. Mencegah cyberbullying dimulai dari diri sendiri. Perluas wawasan Anda tentang literasi media digital, jaga password akun media sosial Anda, pertimbangkan dampak yang Anda atau orang lain terima saat memposting teks, foto, atau video. Jangan buka DM, SMS, email, teks dari orang yang tidak Anda kenal atau sumber tidak jelas. Jangan lupa log out akun online sama saat Anda meminjam ponsel atau komputer orang lain. Dan tidak disarankan menyimpan password di web browser. Yang paling pasti adalah tidak melakukan bullying atau cyberbullying terhadap teman atau siapapun di dunia nyata maupun di dunia maya. Ingat, pada dunia maya ada rekam jejak digital yang tidak dapat hilang. Lalu, upaya apa yang bisa dilakukan oleh universitas mencegah terjadinya bullying dan cyberbullying? Universitas. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2022. Kalian merupakan generasi yang sangat beruntung dan unggul karena kalian sudah mampu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa baru yang tidak bisa berkuliah di universitas ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita berprestasi untuk menunjukkan bahwa kalian merupakan generasi emas yang unggul. Semangat!
Selamat siang mahasiswa baru UNJ. Kami ucapkan selamat, Anda telah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik, Universitas Negeri Jakarta. Manfaatkanlah kegiatan PKKMB ini secara optimal dan ini akan berpengaruh pada masa depan Anda. Selalu semangat dan optimis menjadi mahasiswa UNJ. Bisa membuat peraturan atau etika berperilaku positif di kampus dan di media sosial. Lalu kebijakan kampus bebas bullying dan adanya sanksi terkait. Bullying nggak sama loh dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kampanye anti-bullying harus terus digaungkan untuk meningkatkan awareness aktivitas akademika tentang dampak serius bullying. Mempromosikan tentang inklusivitas, toleransi keberagaman, dan fairness. Biasanya memang potensi terjadinya bullying dari adanya perbedaan-perbedaan. Mempromosikan literasi kesehatan mental. Jadi kalau semua sivitas akademika itu sehat mental, pasti tidak mau melakukan perilaku yang agresif. Tersedianya layanan hotline yang mudah diakses kapan saja oleh siapa saja. Tersedianya layanan konseling bagi korban, saksi, dan pelaku. Jadi masalah psikologis itu tidak hanya dialami oleh korban, oleh pelaku, dan juga saksi bisa mengalami yang namanya secondary trauma. Mempromosikan berbagai kegiatan mahasiswa untuk meningkatkan life skill. UNJ punya banyak segudang kegiatan mahasiswa yang bisa Anda ikuti untuk meningkatkan life skill Anda. Segera bergabung pada berbagai kegiatan mahasiswa. Life skill apa sih yang penting dimiliki mahasiswa? Sebagai mahasiswa, Anda penting memiliki berbagai life skill berikut ini. Critical thinking. Anda perlu belajar bagaimana memilah dan memilih informasi yang baik sesuai dengan kebutuhan Anda. Keterampilan pemecahan masalah penting untuk menyelesaikan masalah. Sehingga ketika menghadapi konflik atau masalah, Anda bisa melakukannya dengan cara-cara yang baik tanpa kekerasan. Komunikasi asertif diperlukan agar Anda bisa mengekspresikan pendapat Anda yang tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Regulasi emosi, karena Anda saat ini sedang berada pada periode remaja menuju dewasa awal, biasanya memang emosinya masih meledak-ledak ya. Nah, Anda perlu belajar bagaimana memahami emosi, perasaan yang sedang terjadi, dan bagaimana kemudian mengatur ekspresi emosinya sesuai dengan tuntutan situasi dan juga kebutuhan Anda. Keterampilan yang sangat penting dimiliki terkait dengan penanganan cyberbullying adalah empati, yaitu kemampuan merasakan perasaan orang lain. Dengan memiliki empati, seseorang akan menghargai orang lain, menghargai perbedaan, toleran, mampu melakukan kontrol diri sehingga tidak bertindak sebelum berpikir. Hal yang perlu Anda ketahui tentang cyberbullying juga terkait dengan hukumannya bagi pelaku. Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pidana, nggak main-main nih. Hukuman pidananya, penjara, dan dendanya, wah banyak sekali nih. Anda harus berhati-hati dengan hukuman ini, karena kalau Anda bisa terjerat dengan hukuman pidana, maka status kemahasiswaan Anda juga akan dicabut. Terakhir, saya ingin menekankan kepada Anda bahwa harus berhati-hati dengan namanya digital footprint. Digital footprint bisa melacak perilaku cyberbullying. Mungkin sanksi hukuman bisa Anda hindari, tapi konsekuensi jangka panjang akan menanti. Sekarang ini, para human resource di perusahaan-perusahaan biasanya akan mempelajari bagaimana Anda berperilaku di sosial media. Itu menjadi bagian dari kurikulum vitae Anda. Jadi,
Ingatkan kembali lagi, berhati-hatilah sebelum Anda memposting sesuatu. Pikirkan lebih dulu. Ini ada akronimnya nih, ada think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Kalau tidak memenuhi unsur-unsur ini, sebaiknya stop di diri Anda. Saring dulu sebelum sharing. Sekarang kita sudah sampai di akhir sesi. Semoga perbincangan hari ini bisa memberikan insight kepada Anda untuk berbuat sesuatu. Stop bullying, cyberbullying. Yuk kita sama-sama ciptakan kampus yang aman, nyaman, menyenangkan untuk Anda belajar dan berprestasi. Selamat beraktivitas, selamat bereksplorasi, dan selamat mempersiapkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.